Waspada guys, buat kamu pengguna aplikasi Dana, jangan aktifkan fitur ini jika nggak mau saldo Danamu disedot. Apa itu fiturnya dan kenapa? Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, untuk fitur berikut ini, tujuan sebenarnya bagus ya, tapi ketika ada oknum yang menyalahgunakannya, maka bisa menjadi musibah. Namun saya harap kamu tonton video ini hingga selesai, serta fokus, karena butuh akal yang sehat untuk memahaminya. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe dan like dulu biar kamu nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke guys, berikut videonya. Oke guys, untuk di sini kita masuk ke menu saya yang ada di pojok kanan bawah ya. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini kita masuk ke menu pengaturan. Nah, lalu di sini kita pilih yang Smart Pay. Nah guys, untuk di sini kamu bisa matikan fitur yang ini ya, yaitu yang bayar cepat. Nah, jika sudah di sini kita simpan. Kemudian masukkan PIN Dana. Oke. Perubahan berhasil disimpan. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah dinonaktifkan ataupun sudah dimatikan. Untuk fitur yang di atas ini bisa dimatikan juga jika dirasa tidak diperlukan. Nah, kenapa fitur bayar cepat ini perlu dimatikan? Nah, fitur bayar cepat ini akan bahaya ketika kamu melakukan scan kode kris ya. Nah, di halaman depan Dana di sini kita ada menu fitur Pay ya untuk membayar lewat scan. Nah, jika kita mengaktifkan fitur yang sebelumnya, ketika kita men-scan kode kris tertentu, maka kita akan otomatis melakukan pembayaran tanpa perlu kita isi PIN ataupun verifikasi yang lain. Nah, bukankah itu bagus, Bang? Tunggu dulu, yang menjadi masalahnya di sini yaitu ketika ada orang-orang random di internet ataupun di sosmed yang membagikan kode kris dengan tulisan di situ scan untuk mendapatkan dana kaget. Yang padahal sebenarnya itu bukan dana kaget, tapi kode kris untuk minta saldo Dana. Dan saya sudah uji coba sendiri ya, jika untuk minta dana tersebut, yaitu fitur yang di atas ini. Nah, fitur minta dana yang ini. Nah, di sini bisa dibuat menggunakan kode QR ya, yang nantinya bisa di-scan. Nah, di sini kita bisa tentukan jumlah, lalu di-scan. Nah, memang di sini masih aman ya, karena masih muncul keterangan yang bahwa kita mau membayar ke suatu pihak ataupun ke orang lain. Tapi, ketika yang digunakan adalah kris dari suatu merchant, maka nggak akan muncul lagi seperti itu jika kita mengaktifkan Smart Pay. Jika kita mengaktifkan fitur Smart Pay seperti sebelumnya, ketika kita sudah melakukan scan untuk merchant, ingat ya, bedakan suatu merchant dengan kode kris yang ada di sini. Ini bukan merchant ya. Nah, jika di merchant, setelah kita melakukan scan di sini, maka akan langsung dibayar tanpa kita perlu verifikasi PIN ataupun lainnya. Jadi bayangkan jika ada yang post di sosial media ataupun di internet, dia membuat caption itu dana kaget, tapi yang sebenarnya itu menyedot saldo Dana kita. Oke, jika belum paham, berikutnya saya akan tampilkan ya untuk ilustrasinya gimana ya. Oh ya guys, tujuan video ini adalah peringatan, sebab sudah ada orang-orang yang hampir ketipu, bahkan ada juga yang ketipu dengan modus yang admin sebutkan tadi, yaitu berpura-pura berbagi dana kaget, tapi sebenarnya malah minta saldo Dana. Dan berikut ini eksperimen yang admin buatkan ketika men-scan kris dari merchant Dana bisnis yang posisinya Smart Pay di akun tersebut aktif ya. Di sini langsung otomatis dibayarkan tanpa perlu isi PIN atau verifikasi apapun. Nah, kalau masih ada yang nanya, bukannya setelah scan kita harus isi jumlahnya dulu? Ya, memang benar jika yang dipakai itu kris statis. Tapi jika yang dipakai itu kris dinamis, maka sudah di-custom oleh si pemilik krisnya. Bayangin aja, kamu dikasih target ataupun dana kaget 100.000 dengan men-scan kode kris. Tapi kode krisnya malah ngambil saldo Dana kamu 100.000. Kan ngeri. Inti dari video ini yaitu, saran saya pribadi, kalau fitur Smart Pay itu memang tidak butuh-butuh amat, lebih baik dinonaktifkan ataupun dimatikan saja ya. Karena kita nggak tahu hari sial kita kapan ya. Jangan-jangan besok tiba-tiba ada yang share dana kaget dengan cara men-scan kris, tapi yang terjadi malah seperti yang saya sebutkan di video ini. Jadi guys, itulah dia sharing singkat terkait fitur Smart Pay di Dana yang bisa disalahgunakan versi channel sharing tutorial.
Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.